Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratunisa, NIM 159 kelas C. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis kelayakan bisnis usaha otak-otak bandeng Bumuzana Gresik. Yang melatar belakangi saya mengambil usaha ini yaitu Gresik merupakan daerah perikanan di mana memiliki potensi perikanan mencapai 32.000 hektar, sehingga kebanyakan pedagang di Gresik menjual produk yang terbuat dari olahan ikan. Usaha otak-otak bandeng Bumuzana merupakan salah satu unit usaha pengelolaan di daerah Kabupaten Gresik yang bergerak di bidang pengolahan ikan bandeng yang merupakan oleh-oleh khas dari kota Gresik. Selanjutnya, metode penelitian di sini, lokasi dan waktu penelitian yaitu beralamat di Jalan Sindojoyo Gresik nomor 28. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Desember 2020. Metode pengumpulan data, di sini saya melakukan observasi dan juga wawancara. Observasi ini dilakukan mengenai aspek teknis, aspek manajemen dan organisasi, aspek pasar dan pemasaran, aspek lingkungan, aspek ekonomi sosial, dan aspek finansial. Untuk wawancaranya ini dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap pemilik usaha otak-otak bandeng Bumuzana maupun tenaga kerja yang berada di lokasi tersebut. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai aspek teknis, aspek manajemen dan organisasi, aspek pasar dan pemasaran, aspek lingkungan, aspek sosial ekonomi, dan aspek finansial. Untuk aspek teknis di sini yang dibahas yaitu mengenai lokasi usaha, bahan baku utama, dan juga bahan baku tambah. Selanjutnya saya akan bahas mengenai poin-poin dari lokasi usaha, bahan baku utama, dan juga bahan tambahan. Yang pertama ada lokasi usaha. Di sini ada 3 lokasi. Yang pertama ada lokasi logistik, lokasi produksi, dan juga lokasi pemasaran. Yang pertama, lokasi logistik ini berada di Jalan Sindojoyo 11 nomor 19. Yang kedua ada lokasi produksi yang berada di Jalan Sindojoyo 11 nomor 29. Yang ketiga, lokasi pemasaran berada di Jalan Sindojoyo 11 nomor 68. Yang kedua, mengenai bahan baku utama di sini pada usaha otak-otak bandeng Bumuzana menggunakan bahan baku bandeng yang memiliki berat sekitar 4 ons. Selanjutnya mengenai bahan tambahan yang digunakan untuk produksi otak-otak bandeng yaitu ada bawang merah, ada bawang putih, jahe, lengkuas, kemiri, ketumbar, daun bawang, kemudian ada telur, kelapa, cabai merah, vetsin, es batu, daun pisang, air, gula, arang, dan juga sumpit bambu. Selanjutnya yaitu mengenai aspek manajemen dan organisasi. Di sini untuk aspek manajemen dan organisasi meliputi perencanaan atau planning, organisasi atau organizing, pergerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Selanjutnya yaitu mengenai organisasi atau organizing. Jadi pada usaha Ibu Muzana ini yaitu organisasi ini atau organisasi garis yang dipimpin oleh Ibu Muzana. Kemudian di bawah pimpinan Bu Muzana sendiri ada 4 bagian yang masing-masing diketuai oleh anak dari Bu Muzana. Pada bagian logistik diketuai oleh Bapak Rashid yang merangkap sebagai ketua pada bagian pemasaran. Kemudian yang kedua, pada bagian produksi diketuai oleh Bapak Didi yang merangkap sebagai ketua bagian keuangan bersama dengan Ibu Ana, yang masing-masing ketua bagian tersebut mengawasi tenaga kerja sesuai dengan bagiannya masing-masing. Untuk bagian logistik ini yaitu bagian yang mengolah bahan tambahan yang berupa bumbu. Di samping itu juga pada bagian logistik
mengolah bahan baku utama mulai dari pembersihan ikan hingga ikan itu dipisahkan dari duri dan kulitnya. Kemudian bagian produksi itu bagian yang menangani proses produksi utama. Jadi di sini pada bagian produksi yaitu mencampurkan bumbu dengan daging ikan, kemudian pengisian kulit hingga pembakaran dan pendinginan produk. Untuk bagian produksi sendiri di sini terdapat tenaga kerja sebanyak 10 orang, di mana terdapat 5 orang laki-laki dan juga 5 orang perempuan. Kemudian pada bagian pemasaran ini dikhususkan untuk memasarkan produk langsung ke tangan konsumen, yang terdapat 5 orang pekerja, di mana 2 orang laki-laki dan juga 3 orang perempuan. Selanjutnya ada bagian keuangan, yaitu mengatasi masalah keuangan. Selanjutnya ada pergerakan atau actuating, yang dimana program ini itu dijalankan oleh pemilik usaha untuk memotivasi tenaga kerja agar proses usaha itu dapat bekerja dengan giat, yaitu dengan mengadakan umroh gratis yang diberikan oleh pemilik usaha kepada tenaga kerja yang giat bekerja. Kemudian ada pengawasan atau controlling. Di sini pengawasan itu dilakukan pada usaha Ibu Muzana, mulai dari bahan baku, kemudian kinerja dari tenaga kerja, proses produksi, dan juga sampai dengan proses pemasaran. Selanjutnya yaitu mengenai saluran pemasaran tadi, dapat dilihat di situ ada gambarnya, yaitu pada kegiatan penyaluran produk otak-otak bandeng, yaitu dengan cara langsung menyampaikan ke konsumen dan juga melalui reseller yang akan disalurkan kepada konsumen. Untuk bauran pemasarannya ada 4, yaitu mengenai produk, harga, tempat, dan juga promosi. Untuk produknya di sini produk otak-otak bandeng dari Bumbu Zana itu terdiri dari 2 jenis kemasan, yaitu ada kemasan normal dan juga kemasan jumbo. Untuk harganya, penentuan harga otak-otak bandeng ini menyesuaikan dengan harga pembelian bahan baku dan juga biaya operasional, akan tetapi tetap mempertimbangkan mutu dan juga kualitas dari produk. Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga Rp60.000. Selanjutnya tempat pemasarannya di sini berada di Jalan Sindujoyo nomor 68 Gresik. Untuk pemilihan tempatnya itu berbatasan langsung dengan pesisir pantai utara, di mana keberadaan usaha ini itu berdekatan dengan sumber bahan baku yang menunjang kelancaran proses produksi. Dan juga pada lokasi pemasaran ini itu berada di kawasan pasar yang termasuk sentra oleh-oleh makanan khas Kabupaten Gresik yang biasanya itu dikunjungi oleh para wisatawan. Kemudian untuk promosinya, Bumbu Zana sendiri menjual produk dan juga memperkenalkan produknya itu secara langsung, dan juga memiliki toko yang berada di Jalan Sindujoyo nomor 68. Kemudian selanjutnya nomor 4 mengenai aspek lingkungan. Di sini pada aspek lingkungannya itu terdapat limbah padat dan juga limbah cair, di mana limbah padat ini berupa sisi ikan, tulang ikan, dan juga organ ikan yang akan dijual ke masyarakat sekitar maupun ke pasar terdekat dengan harga Rp17.500 per kilonya. Untuk tulang ikan itu akan diberikan secara cuma-cuma ketika ada seseorang yang membutuhkan untuk keperluan penelitian. Kemudian untuk limbah cair di sini berupa air, sisa cucian ikan, dan peralatan lainnya yang akan dilarikan ke saluran pembuangan air dan juga tidak mencemari lingkungan, dikarenakan pada air ini itu tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, sehingga pada kegiatan produksi itu merupakan kegiatan produksi yang ramah lingkungan.
Selanjutnya yang nomor 5 yaitu aspek sosial ekonomi. Untuk aspek sosial ekonomi, pada usaha Bu Muzana ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar dikarenakan pada usaha ini tidak menggunakan mesin yang akan menimbulkan kebisingan selama proses produksi. Yang kedua, justru pada usaha ini itu memberikan dampak positif dikarenakan dengan keberadaan usaha ini itu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, khususnya tenaga kerja yang berstatus wanita dewasa yang sudah berkeluarga. Dan juga selain itu, usaha ini itu bekerjasama dengan pengusaha ikan bandeng yang merupakan bahan baku utama dari pembuatan otak-otak bandeng, sehingga pada usaha ini dengan pemasok bahan baku itu saling menguntungkan satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai aspek finansial yang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, cash flow, NPV, IRR, PI, payback period, dan juga ARR. Yang pertama ada biaya tetap. Dari hasil perhitungan diperoleh biaya tetap yang dikeluarkan sebesar Rp 380. Biaya tetap yang dikeluarkan ini akan digunakan untuk memproduksi otak-otak bandeng selama 1 tahun. Kemudian yang kedua ada biaya variabel, di mana biaya tersebut dikeluarkan sebesar 611433443 yang dikeluarkan untuk memproduksi otak-otak bandeng selama 1 tahun. Yang ketiga ada cash flow, di mana di situ terdapat 2 tabel. Yang pertama yaitu menghitung cash flow selama di bawah biaya umur ekonomis, yaitu yang terdiri dari pendapatan, total biaya, kemudian pajak. Yang pertama kita menuliskan pendapatan dari usaha terlebih dahulu, kemudian total biaya yang terdiri dari biaya operasional dan juga biaya penyusutan kita tuliskan, kemudian dari biaya operasional dan biaya penyusutan tersebut kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan ketemu hasilnya, yang kemudian pendapatan dikurangi dengan hasil dari total biaya tersebut. Kemudian kita menuliskan pajak dari usaha tersebut. Di sini tidak ada pajaknya, jadi saya tulis 0. Kemudian ditambah dengan pajak tadi. Jadi hasil dari perhitungan pendapatan dikurangi biaya penyusutan tadi ditambahkan dengan pajak, yang kemudian hasilnya itu masuk ke laba bersih setelah pajak atau EAT. Kemudian untuk tabel yang kedua tinggal memasukkan saja EAT-nya tadi yang sudah kita kerjakan. Di situ biaya umur ekonomisnya ada 5 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk EAT tadi diperoleh dari tabel yang pertama. Kemudian penyusutan diperoleh dari biaya tetap. Kemudian kas bersih ini diperoleh dari EAT plus penyusutan. Selanjutnya ada DF 12%, kemudian PV kas bersih diperoleh dari kas bersih dikalikan dengan DF 12%. Untuk selanjutnya ada menghitung NPV, di mana rumusnya total PV kas bersih dikurangi investasi. Total PF kas bersih tadi diperoleh dari tabel sebelumnya, kemudian dikurangi dengan investasi. Berdasarkan perhitungan NPV didapatkan nilai NPV sebesar Rp33027915220. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dilanjutkan karena hasil perhitungan sesuai dengan kriteria NPV, yaitu lebih dari 0. Kemudian IRR di sini rumusnya I1 plus NPV1 per NPV1 min NPV2 dikalikan dengan I1 min
I2 dikurangi I1, di mana NPV 1 ini tadi diperoleh dari NPV yang totalnya itu plus, dan juga NPV 2 ini di mana totalnya itu negatif, dan juga I2 ini positif dan I1-nya ini negatif. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, dan berdasarkan perhitungan didapatkan hasil IRR sebesar 63,15%. Hal ini menunjukkan bahwasanya usaha ini layak untuk dijalankan karena memiliki nilai IRR yang lebih tinggi dari suku bunga rata-rata, yaitu 20%. Selanjutnya yaitu mengenai perhitungan PI, di mana rumusnya sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi dikalikan dengan 100%. Berdasarkan kriteria kelayakan usaha, menurut PI yang bernilai 3, 4, 5, 4, 38, 703, 461, artinya usaha ini layak karena PI-nya itu lebih dari 1. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya secara aspek finansial ini pada usaha otak-otak Bandeng Bumuzana itu layak untuk dijalankan. Kemudian payback period di sini menghitung kas bersih tahun 1. Di sini caranya yaitu pertama, investasi dikurangi dengan kas bersih pada tahun pertama yang diperoleh hasil 129.663,80. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus PP. Di situ 129.663,80 dibagi dengan kas bersih tahun pertama dikalikan dengan 12 bulan yang hasilnya 0,170. Berdasarkan hasil perhitungan PP di atas, dapat diketahui bahwasanya PP dari usaha otak-otak Bandeng Bumuzana ini selama 1,5 tahun bulan, sehingga usaha ini dapat dikatakan layak karena memiliki tingkat pengembalian modal yang sangat cepat. Kemudian ada perhitungan ARR, di mana rumusnya rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Yang pertama kita harus menghitung dulu rata-rata EAT, di mana rumusnya total EAT dibagi dengan umur ekonomis. Yang kedua kita harus mencari rata-rata investasi terlebih dahulu, yaitu rumusnya investasi per 2. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus setelah mendapatkan total dari rata-rata EAT dan juga rata-rata investasi, langsung dimasukkan ke dalam rumus, yaitu ARR sama dengan rata-rata EAT per rata-rata investasi yang diperoleh hasil 19,496%. Kesimpulan dari pemaparan ini yaitu pada aspek teknis usaha otak-otak Bandeng Bumuzana memiliki lokasi yang sangat strategis. Kemudian pada bahan baku utama dan juga bahan baku tambahan ini sesuai dengan kualitas yang sudah disesuaikan sebelumnya. Kemudian pada aspek manajemen sudah menerapkan fungsi planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Kemudian pada aspek pemasaran memiliki 2 saluran pemasaran, yaitu dengan cara disalurkan langsung ke konsumen dan juga melalui reseller di daerah Gresik dan juga Surabaya. Kemudian pada aspek sosial ekonomi, usaha Bumuzana ini sudah memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar lokasi usaha. Yang nomor 5, pada aspek lingkungan, Bumuzana ini sudah memiliki sistem tersendiri untuk mengatasi limbah yang dihasilkan pada proses produksi. Kemudian pada aspek finansialnya, usaha Bumuzana ini itu sudah layak untuk dijalankan karena sudah sesuai dengan kriteria kelayakan bisnis.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.